Hai guys, apa kabar kalian? Pasti pasti kalian sudah bosan ya kan? Di tengah-tengah kebosanan kalian jangan lupa untuk selalu beribadah dan selalu memuji Tuhan. Kali ini kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum sama-sama dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kami supaya kami tidak hanya mendengerin, tapi kami juga dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami juga buat boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu tema, never give up. Siapa di sini yang pernah menghadapi satu kondisi hidup, aduh aku pengen nyerah, aduh aku gak kuat lagi, kayaknya begitu banyak masalah
di sekolah, masalah di rumah, belum lagi masalah di tempat kita bermain. Nah, tentu kita semua pernah punya masalah sama teman-teman kita. Ada di sekolah yang suka ngomongin kita, bahkan sekarang udah nggak ketemu pun masih aja ngomongin kita. Banyak banget masalah, walaupun kadang orang-orang tua itu sering banget bilang kalau anak remaja tuh enak, nggak ada masalahnya ya. Siapa bilang anak remaja, anak pemuda juga punya banyak masalah, terkhususnya masalah di dalam lingkungan pertemanan. Karena lingkungan yang paling besar atau lingkup yang paling besar bagi anak-anak seusia kalian adalah lingkungan pertemanan. Siapa sih di sini yang pernah berteman tapi nggak punya masalah sama temennya? Pasti nggak ada. Pasti semua pernah punya masalah sama teman. Dan kadang kita ngerasa waktu kita bermasalah dengan teman satu kelas, waktu kita bermasalah dengan teman satu geng kita ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa dilema, bahkan ngerasa malas sekolah karena kita punya masalah dengan teman kita. Nah, jadi semua pasti pernah ngalamin masalah, dan terkadang ketika kita menghadapi masalah, banyak sekali kita mikir, udahlah, aku udah gak sanggup lagi. Udahlah, aku mau nyerah aja. Bahkan banyak banget nih anak-anak remaja yang mulai berpikir, udahlah, aku mau mengakhiri hidupku aja karena gak ada lagi teman yang bisa mengerti aku, gak ada lagi yang bisa nemenin aku. Nah, hari ini kalian semua yang punya masalah, kita mau belajar tentang satu tema, yaitu never give up. Kita belajar dari firman Tuhan ya. Nah, hari ini contoh mau bacain firman Tuhan untuk kalian, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, teman-teman, di dalam surat Ibrani, kalau kalian baca ya, dari Ibrani 12 ayat 1, 2 sampai 3, tadi kita hanya baca ayat 2. Tetapi kalau kalian baca di ayat 1 juga, ini PR kalian di rumah, kalian harus baca Ibrani pasal 12 ayat 1, 2 sampai 3. Di dalam ayat 1 disebutkan oleh Paulus yang menuliskan surat Ibrani bahwa kita memiliki banyak saksi iman. Saksi iman itu maksudnya apa? Terus kenapa kalau saya punya saksi iman, lalu kenapa kalau saya mau nyerah? Nah, teman-teman, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11, Paulus tuh bilang, kita punya banyak saksi iman. Ditulis ada Habel, ada Henok, ada Abraham, ada Yusuf, ada Yakub, banyak sekali saksi iman. Kita lihat cerita mereka, bagaimana mereka ketika menghadapi masalah, mereka tidak menyerah. Mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap berjuang. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa mereka tetap berjuang. Kenapa Abraham tetap berjuang di dalam iman kepada Tuhan, dan kenapa kalian harus tetap berjuang di dalam iman kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa kita harus berjuang? Yang pertama, karena Tuhan telah lebih dulu berjuang untuk kamu. Teman-teman, tentu kita tahu Tuhan Yesus itu pernah datang ke dalam dunia, lalu Tuhan Yesus berjuang untuk Anda dan saya. Dia berjuang sampai dia harus mati di kayu salib, itu untuk Anda dan saya. Dan kita juga tahu bahwa hukuman di kayu salib itu bukan hukuman yang mudah, bukan perkara yang mudah untuk dilalui. Itu hukuman yang sangat amat berat. Kalau kamu ya dihukum di sekolah, mungkin kamu merasa hukumannya sangat berat. Apalagi kalau disuruh salin sampai 8 halaman, 10 halaman, itu kamu merasa udah berat. Hukuman itu nggak pernah ada yang ringan, atau nggak pernah kamu bisa bilang enteng aja nih itu contoh. Enggak, hukuman itu selalu nggak enak rasanya. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, lalu dia menerima hukum salib, padahal dia tidak berdosa, dia tidak bersalah sama sekali. Kalau kamu di sekolah bersalah, lalu kamu kena hukum. Kalau kamu nggak bersalah, masa dihukum? Gak mungkin. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak bersalah sama sekali, tetapi dia menerima hukum salib. Tetapi Yesus tetap berjuang dan tidak menyerah. Maka ketika kamu di dalam hidup ini banyak masalah, lalu kamu harus berjuang, itu karena Yesus sudah berjuang terlebih dahulu untuk kamu.
Di tengah segala penderitaan yang begitu berat dialami Yesus, Yesus berjuang untuk kamu. Maka kamu pun harus berjuang di dalam hidup ini karena Yesus telah berjuang untuk kamu. Lalu yang kedua, alasan kita untuk tetap berjuang di tengah segala masalah yang terjadi adalah karena kita ketika menghadapi ujian, our test will be testimony. Teman-teman, siapa di sini yang suka ngasih testimoni atau melihat testimoni orang? Kalau kita mau beli sebuah produk ya, kita tentu di handphone punya aplikasi-aplikasi online shop seperti Shopee, Lazada, banyak banget. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau saya mau beli satu barang di online shop, saya akan lihat reviewnya, saya akan lihat testimoni yang diberikan orang. Testimoni tentang penjualnya, testimoni tentang produknya. Apakah produknya berfungsi dengan baik? Apakah produknya ini benar-benar bagus? Apakah produknya ini benar-benar berkualitas? Tentu Anda dan saya juga melakukan hal yang sama ketika kita mau membeli satu barang di online shop. Testimoni ini penting karena kalau kita mau beli satu barang lalu kita lihat testimoninya jelek, kita tidak akan mau beli, bukan? Tentu kita akan mikir berkali-kali, beli jangan ya, kayaknya nggak bagus deh. Nah, testimoni ini sangat penting juga di dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Karena apa? Testimoni ini akan membuat orang melihat bagaimana Kristus berkarya di dalam hidupmu. Jadi kita yang kedua ini belajar. Tadi kita belajar karena Yesus telah lebih dulu berjuang bagi kita. Yang kedua kita belajar, our test will be testimony. Nah, ketika kita diuji, kita dicoba, iman kita dites, itu akan menghasilkan sebuah pengenalan yang baru akan Tuhan. Kita tahu ketika Ayub dicobai oleh iblis, hasil dari pencobaan itu dia mengenal bagaimana Tuhan yang memelihara kehidupannya. Maka kamu pun ketika hari ini kamu diuji oleh berbagai masalah anak remaja yang gak boleh pacaran, gak boleh keluar rumah, harus menahan diri, gak boleh sering-sering main, gak boleh sering main game. Kita harus belajar, padahal mungkin kita sukanya main. Itu adalah masalah yang kita hadapi hari ini. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, kamu gak suka belajar tapi kamu harus belajar. Di situ kamu dilatih tanggung jawabmu. Kamu gak suka dengan seseorang tapi kamu harus belajar mengasihi dia. Di situ dilatih apakah kamu bisa mengasihi musuhmu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ingat selalu our test will be testimony. Nah, teman-teman, kita mau saksikan sebuah video. Nah, di video yang ada di samping ini menunjukkan bagaimana seseorang ini menguji daya tahan sebuah handphone. Nah, mengujinya ini bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang begitu luar biasa, ya. Nanti handphonenya bisa dilindas oleh kereta, nanti handphonenya bisa juga dimasukkan ke dalam minyak panas, lalu dilihat apakah handphone ini masih bisa berfungsi dengan baik. Hasil dari tes ini tentu akan menghasilkan review atau menghasilkan testimoni, dan banyak orang yang akan berdecak kagum, wow handphonenya keren banget karena bisa bertahan di tengah segala ujian. Begitu juga kamu sebagai orang Kristen, ketika kamu diuji dan kamu bisa bertahan melewati segala ujian, melewati segala masalah, kamu akan menjadi orang Kristen yang keren. Karena apa? Orang Kristen yang keren bukan karena dia punya banyak uang, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, tapi orang Kristen yang keren adalah orang Kristen yang bisa tetap mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Di dalam segala godaan, di dalam segala ujian, cobaan, ketika kamu tetap bisa bertahan di dalam Tuhan dan kamu memberikan kesaksian yang baik, kamu memberikan testimoni yang baik bagaimana Tuhan menolong kamu melewati ujian hidup, disitulah kamu menjadi orang Kristen yang keren. Orang Kristen yang keren bukan karena fisiknya yang keren, tapi karena dia mampu bertahan dan terus-menerus berpegang pada Tuhan di tengah segala ujian hidupnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya harap kita sama-sama belajar dan kita sama-sama terus bertekun di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh sama-sama mengerti, kami boleh sama-sama paham bagaimana kami menjalani hidup kami sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus, tentu sekalipun kami
masih muda, ada begitu banyak masalah yang terkadang menghampiri hidup kami. Tuhan, Engkau yang menolong supaya kami dapat melewatinya. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami supaya kami dapat melewatinya. Dan ajarkan kami untuk selalu mengingat bagaimana Tuhan telah melewati berbagai penderitaan bagi kami, sehingga kami di sini selalu melihat Tuhan ketika kami berada dalam perjuangan kami melawan segala masalah di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami dan menjadikan kami anak Tuhan yang keren, karena kami mampu bertahan dan kami mampu memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.